Pasti sudah siap belajar ya anak-anak hebat kelas 2? Jangan lupa disiapkan dulu buku-bukunya dan kita berdoa dulu sebelum belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tata tertib di sekolah pada tema 2 subtema 3. Muatan pelajaran PPKN KD 3.2. Anak-anak hebat, tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Di sekolah juga terdapat tata tertib. Mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi lebih disiplin. Contoh tata tertib di sekolah adalah memakai seragam sesuai jadwal. Nah, hari ini Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny mematuhi aturan di sekolah. Sekarang yuk perhatikan teks percakapan berikut ini ya. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Biarkan saja. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Nah, apa saja tata tertib yang ada pada teks tersebut anak-anak hebat? Apa kalian bisa menjawabnya? Saya bisa menjawabnya, Bu Indah. Tata tertib yang ada pada teks tersebut yaitu berpakaian rapi di sekolah. Misalnya, pakaian harus dimasukkan ke dalam celana atau rok. Kemudian, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Rok anak perempuan harus di bawah lutut. Memakai sepatu hitam. Rambut harus disisir. Dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Ada juga tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, Bu Indah. Wah, betul sekali jawabanmu. Menurutmu, bagaimana tata tertib berpakaian di sekolah? Baju dimasukkan ke dalam celana bagi siswa laki-laki dan dimasukkan ke dalam rok bagi siswa perempuan agar terlihat rapi. Tata tertib itu harus dilaksanakan oleh semua siswa di sekolah, Bu Indah. Wah, Bu Indah setuju dengan jawabanmu. Dapatkah kamu menyebutkan tata tertib dalam berpakaian di sekolahmu? Tata tertib berpakaian di sekolahku yaitu: yang pertama, baju dimasukkan ke dalam celana bagi siswa laki-laki dan dimasukkan ke dalam rok bagi siswa perempuan. Yang kedua, memakai dasi saat upacara bendera. Lalu memakai sepatu berwarna hitam, memakai kaos kaki putih, dan memakai ikat pinggang berwarna hitam. Memakai seragam juga harus sesuai jadwal, Bu Indah. Wah, ternyata tata tertib berpakaian di sekolahmu hampir sama dengan tata tertib yang ada di dalam teks. Anak-anak hebat, apa saja yang kamu lakukan di sekolah? Ada kegiatan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan loh. Hal yang harus dilakukan misalnya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Memakai seragam yang bersih dan rapi.
dan berdoa sebelum memulai pelajaran. Sedangkan hal yang tidak boleh dilakukan misalnya sebagai berikut: merusak buku perpustakaan, terlambat datang ke kelas, dan membuang sampah sembarangan. Sekarang yuk perhatikan teks percakapan berikut ini ya. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh. Jadi biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapihan, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Anak-anak hebat, sekarang perhatikanlah gambar berikut ini ya. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Gambar yang pertama ada Udin yang berpakaian tidak rapi. Bajunya dikeluarkan. Nah, ini tidak boleh dilakukan di sekolah ya. Yang kedua ada Lani yang memakai seragam sekolah dengan rapi. Ini harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Lalu gambar ketiga, datang sebelum pukul 7. Ini juga harus dilakukan ya. Selanjutnya mengikuti upacara bendera dengan tertib. Ini juga kita centang. Lalu ada gambar Benny dan teman-temannya yang akan masuk ke kelas bersama-sama. Ini kita centang. Kemudian gambar siswa berpakaian rapi. Juga kita centang ya. Lalu ada gambar siswa yang sedang menyapu kelas agar kelas menjadi bersih. Nah, ini juga harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah ya anak-anak hebat. Kemudian ada gambar siswa yang berdoa sebelum atau sesudah belajar. Ini juga kita centang. Dan yang terakhir ada gambar siswa yang terlambat datang ke sekolah. Ini tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Anak-anak hebat, tahukah kalian setiap tata tertib yang berlaku di sekolah sangat bermanfaat bagi kita? Semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Berikut contoh tata tertib di sekolah beserta manfaatnya. Datang tepat waktu. Manfaatnya tidak ketinggalan pelajaran. Yang kedua, mendengarkan guru mengajar. Manfaatnya mendapat ilmu. Sebaliknya, tata tertib yang dilanggar dapat berakibat tidak baik. Misalnya seperti contoh berikut.
Datang terlambat ke sekolah dapat berakibat ketinggalan pelajaran. Membuang sampah sembarangan dapat berakibat lingkungan sekolah menjadi kotor. Sekarang perhatikan teks percakapan berikut ini ya anak-anak hebat. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan Untuk apa? agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun, kalau sudah lebih dari sekali akan langsung mendapatkan hukuman atau sanksi. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Nah, pada percakapan tersebut dijelaskan tentang manfaat mematuhi tata tertib di sekolah dan akibat jika tidak mematuhi tata tertib di sekolah. Ternyata mematuhi tata tertib di sekolah memiliki banyak manfaat ya anak-anak hebat. Kita terbiasa hidup disiplin, hidup bersih dan rapi, dan membiasakan hidup tertib dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita patuhi tata tertib yang ada di sekolah kita ya anak-anak hebat.